atau menentukan salah satu sistem pemilu. Misalnya nanti putusan itu menentukan bahwa yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, atau misalnya yang nanti akan digunakan sistem proporsional tertutup. Kalau MK sampai menentukan salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah mensubscribe. Saya doakan selalu sehat, mudah rezekinya, dan selalu bahagia. Amin. Kita masih menyoroti mengenai Mahkamah Konstitusi, di mana pada hari Rabu nanti, tepatnya tanggal 23 Januari tahun 2023, akan dilaksanakan sidang dengan agenda pemberian keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, pihak pemerintah atau presiden, dari pihak KPU, dan dari pihak terkait lainnya. Keterangan mereka ini tentu menjadi dasar majelis hakim memutus perkara nomor 114 tahun 2022 ini. Artinya keterangan mereka itu sangat penting sekali. Kita soroti, kita lihat terus, kita pantau terus putusan MK ini. Karena mengapa? Karena putusan ini sangat menentukan bagaimana keberlangsungan nanti penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kita sebagai warga negara Indonesia sangat menantikan pemilu yang benar-benar jujur, adil, terbuka, transparan, dan nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkualitas, sehingga negara Indonesia ini menjadi negara yang maju. Jadi kuncinya dari pemilu tahun 2024 ini. Nah, sahabat-sahabatku, selayaknya lah Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga yang memutus mengenai hal-hal tentang pengujian dari peraturan-peraturan, maka tak selayaknya apabila nanti MK itu memutus atau menentukan salah satu sistem pemilu. Misalnya nanti putusan itu menentukan bahwa yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, atau misalnya yang nanti akan digunakan sistem proporsional tertutup. Kalau MK sampai menentukan salah satu sistem tersebut, artinya MK itu telah melegalkan salah satu sistem pemilu. Padahal sistem pemilu itu bisa berubah-ubah. Karena di dunia ini ada berbagai macam sistem pemilu. Ada sistem pluralitas, ada sistem proporsional, dan campuran. Siapa tahu nanti bangsa Indonesia ini akan menggunakan sistem yang lain. Sehingga kalau sudah ditetapkan oleh MK bahwa yang konstitusional ini, artinya kita menjadi terikat pada salah satu sistem pemilu. Ini tentu tidak baik. Tentu ini membatasi ide-ide atau pemikiran-pemikiran atau modifikasi-modifikasi pemilu yang akan datang. Padahal ke depan itu pasti pemilu itu mengalami perkembangan-perkembangan dalam pelaksanaannya. Kemudian MK juga harus berpatokan pada putusan MK sebelumnya. Misal kita lihat di putusan MK nomor 55/PUU strip 17 tahun 2019 tentang
model keserentakan pemilu. Ada 5 poin di sana. Salah satu di antaranya adalah apabila yang dirubah itu menyangkut undang-undang, maka harus dilakukan jauh-jauh hari. Artinya tidak seperti sekarang melakukan uji material mendekati pemilu. Tentu ini akan menghambat tahapan-tahapan pemilu. Karena mengenai sistem pemilu itu sudah digunakan dari mulai reformasi sampai sekarang. Tiba-tiba akan dirubah misalnya. Ini tentu juga memerlukan suatu pengkajiannya khusus. Dan pengkajian itu tentu memerlukan waktu. Karena diperlukan juga bagaimana pendapat masyarakat atau aspirasi masyarakat. Jadi intinya saudara-saudaraku, MK jangan masuk ke ranah teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Karena masalah sistem pelaksanaan pemilu itu adalah masalah teknis, bukan masalah konstitusional atau tidaknya. Kalau ingin mengganti, nanti kita tunggu dulu setelah selesai pemilu tahun 2024. Mari kita kaji secara akademik, libatkan masyarakat, undang tokoh-tokoh, undang pakar-pakar. Mana nih pemilu yang terbaik di Indonesia? Itulah mungkin langkah terbaik untuk menentukan sistem pemilu. Bukan saat ini diajukan uji material. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau dilakukan uji material sekarang, tentunya ini akan menghambat tahapan-tahapan pemilu. Itu saja sahabat-sahabatku yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.